Jadi kami kembali mengulas tentang Stranas PK, walaupun Bapak Ibu sudah tidak asing. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi itu adalah nasional strategi dibuat oleh pemerintah Indonesia sebagai mandat dari ratifikasi konvensi PBB anti korupsi. Nah, dulunya kita menggunakan Perpres 55 tahun 2012, kemudian direvisi menjadi Perpres 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Strategi ini fokus ke 3 hal, yakni perbaikan prosedur perizinan dan tata niaga, kemudian pengelolaan keuangan negara, kemudian penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Lanjut. Nah, ini adalah aksi pencegahan korupsi. Jadi Stranas PK itu diimplementasikan melalui aksi pencegahan korupsi setiap 2 tahun sekali. Sekarang periode kedua ya. Periode pertama 2019-2020, sekarang 2020-2021. Kalau Bapak Ibu lihat yang kami kasih warna merah, ini semua terkait dengan teknologi informasi. Nah, yang kedua misalnya di fokus pertama soal integrasi data ekspor impor. Perkembangan saat ini sedang ada penyusunan Perpres tentang SNAK, Strategi Nasional Analisis untuk Ekspor Impor. Semua itu dikendalikan di Indonesia National Single Windows, sehingga kita punya satu dashboard tentang data ekspor impor yang menjamin tidak ada dispute di sana. Jadi kalau ngomong aplikasi umum misalnya untuk ekspor impor nanti ya, tidak ada lagi aplikasi lain selain yang dikelola oleh INSW. Dashboard itu juga akan ada dashboard untuk presiden. Semua kementerian menyampaikan data dan informasi sesuai kewenangan mereka dalam hal ekspor impor, dan informasi itu dipantau langsung oleh presiden. Itu Indonesia National Single Windows. Nah, yang di fokus 2 ini semua berkaitan dengan transformasi digital ya. Yang aksi nomor 4 misalnya, percepatan implementasi perencanaan penganggaran. Tadi Pak Okto sudah sampaikan, kemudian dari Kemendagri mungkin juga sudah sampaikan, dan di daerah khususnya tanggal 23 November ke depan akan ada webinar lagi khusus membahas tentang integrasi perencanaan penganggaran di daerah. Kemudian soal pengadaan barang dan jasa. Kita sama-sama ketahui tidak ada platform lain selain sistem pengadaan secara elektronik. Even dulu Kementerian PU punya platform sendiri, sekarang itu semua pakai SPSE, LPSE. Tidak ada yang lain. Satu-satunya platform pengadaan barang dan jasa yang digunakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah adalah SPSE. Dan sudah ditetapkan juga ya Pak Yon sebagai aplikasi umum. Kemudian yang berikut soal pemanfaatan data NIK terintegrasi. Tadi saya kira Pak Okto sudah sampaikan tentang NIK itu sebagai data referensi. Itu karena itu pemanfaatan teknologi informasi di upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan sektoral ini kami dorong. Memang masih ada tantangan
karena kami belum bisa bersama Dijen Pajak belum bisa mendapatkan data dari Polri terkait kepemilikan kendaraan dalam rangka meningkatkan analisis perluasan basis data pajak dan penerimaan pajak. Kemudian di fokus ketiga, nah ini ada yang sangat penting ya, misalnya di aksi nomor 10 ini sejak tahun 2019 itu kita mempercepat implementasi SPBE sebenarnya. Jadi membantu Pak Asdep, Pak Yon di sini begitu, dan nanti Pak Yon bisa menyampaikan lebih detail Perpres arsitektur SPBE sudah sejauh mana. Lalu misalnya di aksi 11 teknologi informasi di dalam penanganan perkara pidana. Itu sejak tahun 2016. MOU ditandatangani beberapa lembaga penegak hukum di Istana Negara, waktu itu dihadiri oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan itu menjadi ke depan ya satu-satunya platform yang akan dipakai oleh aparat penegak hukum di dalam bertukar data penanganan perkara dan dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan perkara. Awalnya masih tindak pidana umum, sekarang sudah masuk tindak pidana khusus. Jadi lanjut Mas. Jadi kalau kita mau bicara kaitan aplikasi umum dengan pencegahan korupsi, semua ini berkait begitu. Nah saya sedikit mau, karena kita ngomong pencegahan korupsi, saya mau sedikit kembali merefresh gitu. Ini bukan pengetahuan baru. Semua yang belajar korupsi, belajar tentang anti korupsi, paham rumus CDMA-nya Robert Klitgaard. Nah, kita bicara korupsi itu kan dia bilang korupsi itu adalah diskresi ditambah monopoli minus accountability. Ini kalau semua pegawai di KPK kemudian yang jadi aktivis anti korupsi ini udah harus bukan di luar kepala ya, di dalam kepala gitu kan, ngomong formula Klitgaard itu CDMA. Corruption itu adalah terlalu banyak diskresi dibuat oleh orang. Kenapa diskresi terlalu banyak dibuat orang? Karena asimetri informasi. Pejabat merasa paling banyak punya informasi, karena itu dia bisa diskresi. Begitu. Ditambah dengan monopoli. Nah, kalau kita mau kaitkan dengan transformasi digital, sebenarnya digitalisasi itu menghilangkan ini begitu. Oke. Kemudian ada konsepnya begitu, melawan ya tadi ya CDMA itu ada yang namanya the winning formula begitu. Ya, ethic conduct, kemudian anti corruption strategi dan reporting mechanism. Nah, jadi kalau saya meloncat ke tema kita hari ini, kita mengatakan aplikasi umum pelaporan, maka kalau standing kami dari Sanas ya aplikasi umum dipakai, aplikasi sejenis ya tidak perlu ada lagi begitu. Jadi kita tidak perlu mengakses berbagai macam platform untuk mendapatkan informasi yang sama begitu. Kalau informasinya sama, laporan yang dibutuhkan oleh katakanlah oleh Kemenpan RB itu tentang kinerja ASN, seluruh ASN di Republik ini yang jumlahnya sekian banyak, kalau melaporkan kinerjanya itu 542 daerah pakai aplikasi yang berbeda, nomenklatur, kodifikasi dan lain berbeda, nggak akan terkonsolidasi di tingkat nasional. Tapi kalau seluruh ASN ini melaporkan kinerjanya itu cukup pakai satu aplikasi dengan proses bisnis yang sama, standar data yang sama, akan mudah begitu. Nah, kita ngomong teknologi itu kan harusnya teknologi itu membantu kita untuk meningkatkan kinerja. Oke, lanjut. Jadi saya mengingatkan kita soal CDMA-nya Klitgaard begitu. Nah, bisa dilanjut? Oke, jadi sedikit masih juga bicara soal Klitgaard ya. Kalau kita ngomong pencegahan korupsi, kalau tadi Klitgaard ngomong korupsi itu CDMA, dia juga bicara soal how to prevent the corruption. Paling tidak 3 besar, change the institutional culture begitu, kemudian mobilize elites, kemudian
reform system. Jadi transformasi digital itu masuk ke wilayah ini semua begitu. Kita ngomong mengubah budaya birokrasi, mengubah budaya institusi begitu, dari yang manual analog ke digital misalnya. Saya kira itu nanti Bapak Ibu sudah hatam sebenarnya soal misinya reformasi birokrasi menjadi birokrasi yang berkelas dunia itu. Kalau kita mau berkelas dunia tetapi tidak masuk ke ceruknya digital ini, ya mimpi kita soal birokrasi kelas dunia itu nggak tercapai. Nah itu omong kosong. Kenapa saya tidak menerjemahkan ke bahasa Indonesia, lebih enak pakai bahasa Inggrisnya itu kan karena ada frase-frase yang menarik. Saya baca misalnya begini, bring in new blood gitu loh. Semangat baru, darah baru begitu loh. Ini zamannya milenial, zamannya digital begitu. Itu harus semangat baru, darah baru begitu. Jadi kalau yang lelet masih bekerja, kalau di era sekarang itu birokrasi pegang komputer nggak tahu, berhenti gitu loh. Nggak usah lah, berhenti udah gitu. Diketawain kita nanti, diketawain sama anak-anak. Anak saya baru 5 tahun tapi udah bisa download sendiri aplikasi, sudah bisa. Dan itu memang kemahakuasaan pencipta itu menciptakan manusia di era ini begitu. Tidak perlu kita ngajarin, bisa sendiri gitu loh. Dan itu kan akan tidak dimengerti oleh generasi sebelumnya. Kok bisa? Ya memang bisa, memang pencipta sudah menciptakan yang tidak bisa kita pahami. Mohon maaf keluar sedikit ya. Nah kemudian tadi ya yang counter yang dibilang oleh Klitkaart gitu, reducing monopoly power means enabling competition, limiting discretion means clarifying the rules of games and making them available to the common man and woman. Ya tadi ya korupsi itu terjadi karena ada diskresi, ada monopoli begitu kan. Ya caranya ya kita hilangkan diskresi dan monopoli. Kalau semua bisa mengakses internet, semua tahu informasi, tidak ada monopoli informasi, ya tidak perlu diskresi gitu. Semua orang tahu informasi yang sama. Oke, lanjut. Mohon maaf karena kami diminta memberikan perspektifnya soal pencegahan korupsi, jadi sedikit masuk ke sana. Ini saya kira Bapak Ibu sudah paham, tapi saya hanya refresh saja gitu. Orang bicara transformasi digital, revolusi 4.0 gitu loh, what is gitu loh. Jangan sampai kita nanti ada orang bilang busting bubble begitu kan, gelembung sabung aja kita ngomong revolusi 4.0 tetapi we don't know what it's. Saya tidak bermaksud mengatakan itu, tapi saya kira mari kita coba sama-sama lihat. Lanjut Mas. Oke, saya kira ini ada Klaus Martin nih, baca bukunya soal ini The Fourth Industrial Revolution. Saya kira semua orang paham ini perkembangan revolusi industri itu dari revolusi 1.0, 2.0, 3.0 baru sampai ke 4.0. 4.0 itu kan orang yang Internet of Things begitu, atau Marshall McLuhan bilang Global Village begitu. Tulisan McLuhan tentang Global Village itu tahun 1962 begitu, menulis tentang Global Village. Baru nyata sekarang itu loh. Ya Global Village ini ya kita ini desa dunia ini ada di dalam satu, ada di laptop Bapak itu, mau lihat seluruh dunia ada di laptop yang seukur berapa inci itu gitu, bisa tahu seluruh dunia gitu. That's Global Village. Nah itu yang kita bilang digital, itulah revolusi 4.0. Nah tetapi nah ini kira kalau saya kutipnya Lindgren, Simon Lindgren, dia bilang itu magic begitu loh. Tapi coba lanjut ke slide yang berikut begitu. Nah, semua orang sudah paham itu, tetapi kita berhadapan dengan sebuah realita karena judul webinar besarnya ini tantangan transformasi digital, maka kami coba kasih makronya ya tantangannya itu. Yang pertama itu ini dari sisi teknologi dia bilang determinisme teknologi atau sentrisme internet. Yang kita maksudkan adalah kalau kita bicara determinisme teknologi itu ujung-ujungnya adalah, saya mungkin mohon maaf mungkin bahasanya nanti kurang santun begitu, para ahli-ahli IT ini fokusnya di situ gitu loh. Bikin platform, dan itu tidak bisa kita pungkiri juga begitu.
Kenapa kemudian banyak daerah kemudian bikin platform? Ya karena ini eranya teknologi. Dan inovasi dianggap inovasi sama dengan mengembangkan teknologi begitu. Karena itu siapapun pasti diapresiasi kalau membuat teknologi. Tetapi yang disayangkan kalau kita hanya fokus di mengembangkan teknologi tanpa kita mengerti maksudnya mau kemana, ya kita jadi budak teknologi. Ada tulisan yang lain dia bilang, the surrender of culture to the technology. Budaya kita itu tunduk pada teknologi. Padahal teknologi itu bikin manusia, tapi kemudian kita diperbudak oleh teknologi. Nah itu adalah cyber debate gitu loh. Kontradiksi pokok di dalam transformasi digital yang tidak bisa kita nafikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kita ngomong bicara cyber optimism versus cyber pessimism. Fakta real hari ini begitu. Kemenkominfo harus nutup berapa banyak situs begitu, hoax dan lain apa segala macam. Sebagian optimis gitu bahwa ini memberi kita ruang baru, sebagian juga pesimis karena orang memanfaatkan teknologi ini secara sesuka hati. Kalau Bapak Ibu baca lagi yang ada beberapa buku begitu, punten ya kalau di dalam sosial media itu ada satu idiom yang sangat keren gitu. Di balik layar internet, everybody is a dog. Nobody knows who you are di belakang layar gitu. Dan itu konversi dengan poin nomor 4. Survei Microsoft Digital Civility Index 2021 menyebutkan adab digital Indonesia paling jelek di seluruh Asia Tenggara. Tidak punya adab digital ya. Nah, ini ada surveinya, boleh Bapak Ibu baca gitu. Adab digital. Jadi seolah-olah masuk ke ya memang layar handphone itu layar Anda, layar laptop itu layar Anda, di situ dunia Anda, begitu. Tetapi nggak juga seenak-enaknya ngomong di situ, begitu loh. Itu tantangan. Nah itu di luar sana, bagaimana kita berhadapan dengan nanti dengan birokrasi? Apakah adab digital di birokrasi itu sudah baik? Itu tantangan. Kemudian yang berikut kalau OECD bicara soal adaptasi. Nah yang disebut adaptasi itu kira-kira begini artinya kan, ya perkembangan teknologi informasi itu tidak bisa kita tawar-menawar begitu. Jadi walaupun dianggap ya ini kerjanya Pak Yon tadi, Pak Okto dan lain-lain, ya kritiknya terhadap pemerintah kan selalu dibilang begitu kan, bahwa kita ini terlambat, ya tetapi nggak bisa, memang harus dipaksakan gitu loh. Harus dipaksakan gitu loh, tidak bisa tidak. Karena itu kenapa menurut kami ya, saya balik lagi ya, ketika ada aplikasi umum, saya standing kami gitu, aplikasi sejenis matiin aja. Habis banyak uang hanya untuk membuat satu platform yang sama, toh gunanya untuk satu tujuan yang kita inginkan bersama gitu loh. Untuk apa gitu? Nah itu nanti yang tadi dia bilang determinisme teknologi. Jebak dengan oh ini teknologi minded gitu loh. Jadi harus bikin teknologi, harus bikin platform. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang punya semakin banyak platform. Nah, saya kira ini Pak Direktur Pak Ibeng ada di situ kan udah ngomong gitu. Berapa banyak duit sih yang dihabiskan untuk bikin satu platform? Ujung-ujungnya data ya ini doang kita pakai. Punten, mohon maaf bahasa saya kadang harus seperti ini begitu. Dilanjut Pak. Itu tantangan besarnya begitu. Oke, lanjut saja. Jadi kita ngomong digitalisasi dan pencegahan korupsi. Yang tadi kita bilang, saya mohon maaf berdiri begitu. Jadi mengubah budaya birokrasi, sinergi dan kolaborasi aktor, kemudian bicara soal mengatasi kesempatan untuk orang korupsi. Karena kalau Klitschko tersebut bahwa dia bilang corruption is calculation crime. Orang berkalkulasi. Karena tidak ada seorang pun terlahirkan untuk menjadi koruptor. Semua dilahirkan indah adanya, mulia adanya. Hanya kesempatanlah yang membuat orang untuk menjadi orang jahat gitu loh. Nggak ada yang mau terlahir sebagai orang jahat.
Nah karena itu dibilang corruption itu is calculation crime. Kenapa dia berkalkulasi? Regulasinya tidak baik. Oh ini orang-orangnya mendukung, inner cycle-nya mendukung gitu kan. Maka dibilang korupsi itu memperkaya diri sendiri atau orang lain dan kelompok gitu loh. Ini mendukung, regulasinya tidak ada, kesempatan. Itu semua dikalkulasi gitu loh koruptor itu. Mengkalkulasi, oh kalau saya korupsi dapat 10M, ditangkap, ya di penjara 4 tahun, 10M masih bisa. Itulah. Masih bisa menghidupi anak istri gitu loh. Kan dikalkulasi begitu. Itu perilakunya. Bapak Ibu tidak pernah dilahirkan untuk, tidak pernah ada juga orang sejak ini berniat menjadi koruptor. Enggak, berniat itu menjadi, semua doa orang tua itu jadilah anak yang baik, berbakti. Begitulah, enggak ada gitu kan doa supaya anak itu menjadi anak yang korupsi gitu loh. Enggak gitu. Hanya kesempatan. Karena itu dia bilang apa ini? Ini beberapa kutipan-kutipan soal komponen utama transformasi digital. Ini dia bilang ada 2 begitu kan. Ini nanti yang dibilang Pak Yon soal proses bisnis gitu loh. Internal proses as transform, mentransformasi proses bisnis internal. Bahasanya Bapak Presiden kita, sudah saatnya bekerja dengan cara yang baru. Tidak linear gitu loh. Cara baru, transform gitu. Transform itu ubah bentuk gitu loh. Jadi kalau masih mempertahankan, oh dari dulunya memang udah bekerja begini. Come on, ini kita ngomong revolusi digital, transformasi digital, tapi masih aja. Ini memang begini protapnya, A, B, C. Yo kalau dari A bisa langsung ke D, ngapain B dan C kita pakai? Atau ujungnya kita dapat gitu. Itu ditransformasi, artinya mereview kembali proses bisnis di internal kita. Masih pas atau tidak gitu loh. Kalau tidak pas ya ganti gitu loh. Itu satu. Yang kedua, dia bilang reactional proses. Jadi yang kedua itu yang pertama di internal, transformasi proses bisnis di internal birokrasi. Yang kedua transformasi proses bisnis pemerintah melayani publik, dalam hal ini bisnis maupun politik. Itu 2 komponen utama. Nah, saya mau loncat ke poin yang ini 5. Ini catatan dari Ernst & Young, Pak Yon, soal 5 critical areas for government digital transformation. Yang pertama adalah customer experience. Ini lagi-lagi bicara soal tantangan transformasi digital. Karena saya tadi di luar sebelum acara didiskusi dengan Pak Yon dan Pak Ibeng itu. Orang membayangkan layanan publik itu seperti datang ke BCA. Datang, pelayan di depan itu penuh. Lebih canggih lagi sekarang Pak Yon begitu. Datang itu dia jemput, kita duduk di BCA ya, kita duduk di meja antrian, dijemput tuh sama customernya. Nomor sekian mereka datang jemput, datang ke tempat sana. Customer care-nya itu menjemput pelanggan di tempat antrian pelanggan ketika nomor kita disebut. Apakah di birokrasi seperti itu? Lalu kita ngomong apakah transformasi digital itu akan menciptakan yang disebut customer experience, pengalaman masyarakat tentang layanan publik kita yang katanya difasilitasi oleh digital information ini membuat sangat puas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah public value, nilai gitu loh. Yang ketiga itu dia bilang citizen security. Tadi saya sudah sampaikan begitu. Era digital ini menghadirkan satu sisi yang positif, optimis, satu sisi juga pesimis. Hoax dan segala macam, terorisme dan segala macam. Kemudian tadi juga kami diskusi di luar tantangan itu tadi future work gitu loh. Ada pekerjaan-pekerjaan ke depan yang mungkin tidak ada lagi, kita butuhkan lagi begitu. Ketika ada aplikasi umum, mungkin pekerjaan orang yang dulu bikin laporan itu sudah nggak ada gitu loh. Orang sudah pakai aplikasi gitu. Nah itu kan harus siap dihadapi oleh pemerintah. Yang berikut soal infrastruktur. Nah ini urusan lagi ke Pak Yon, urusan lagi ke Menkominfo soal infrastruktur teknologi yang smart gitu loh. Oke, saya kira 5 menit mungkin slide yang terakhir gitu. Nah, jadi
tadi ini sudah ya 3 platform utama yang dibutuhkan dalam transformasi digital. Yang pertama soal infrastrukturnya sendiri, kemudian teknologi untuk private sector dan teknologi untuk public sector. Dan ini lagi-lagi Kemenkominfo harus melihat ini semua. Lanjut terakhir, mohon maaf ini waktunya sudah sedikit, slide yang terakhir Mas. Jadi ini sebagai konklusi saja begitu. Jadi saya transfer itu mengandaikan perubahan proses bisnis, perubahan tata kerja, namun yang lebih penting adalah perubahan pola pikir. Nah, digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik akan berkontribusi pada upaya pencegahan korupsi yang efektif karena menghilangkan diskresi di satu sisi, sekaligus meningkatkan partisipasi publik secara nyata dan bertanggung jawab karena kemudahan-kemudahan pelayanan yang diterima masyarakat, sekaligus memastikan semua pelayanan publik ada pada performa yang optimal karena dikelola secara transparan dan akuntabel. Nah, pemerintah sedang berupaya memasuki tahapan-tahapan transformasi digital. Nah, upaya ini harus mengikut sertakan semua komponen. Oleh karena itu dalam perspektif determinasi teknologi, maka semakin banyak penggunaan aplikasi umum akan lebih baik. Saya ulang, semakin banyak aplikasi umum akan lebih baik gitu. Setidaknya terdapat tidak 3 kategori besar platform tadi, private, sektor publik maupun arsitektur dasar. Nah, jadi saya kira itu dari kami, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, tapi menurut kami aplikasi umum itu membantu kita, dan menurut kami juga aplikasi-aplikasi sejenis sebaiknya tidak perlu dipertahankan. Menjawab tema dari webinar kita pagi hari ini. Saya kembalikan, terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Yang terakhir boleh diulang sebagai sebuah bentuk penegasannya aplikasi umum gimana? Saya ulang ya. Semakin banyak penggunaan aplikasi umum oleh pemerintah, maka kinerja pelayanan publik pemerintah itu akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, aplikasi-aplikasi sejenis sebaiknya tidak dipertahankan. Baik, it's a good quote Pak. Kita bahas nanti di diskusi.